A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, oke, jadi hari ini saya bakal merangkum materi talkshow kemarin yang bernarasumber ahli hukum tata negara loh. Siapa itu? Yaitu Bu Fitri Susanti. Nah, dengan topik peran Mahkamah Konstitusi, pelindung atau pelopor yuristokrasi. Nah, ayo bareng-bareng membahas materi tersebut yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri pada talkshow kemarin. Langsung saja. Nah, dalam talkshow kemarin, Bu Fitri menjelaskan konsep yuristokrasi, yaitu kondisi ketika lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, menjadi aktor yang sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan negara. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Rand Hirsch. Fenomena yuristokrasi muncul karena politik Indonesia sedang mengalami kemacetan. Banyak undang-undang disahkan dengan protes yang minim partisipasi, guys. Bahkan ada yang selesai hanya dalam beberapa hari. Akibat kondisi seperti ini, masyarakat akhirnya menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai ruang terakhir untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap bermasalah. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara Mahkamah Konstitusi hingga 204 perkara pada tahun 2025. Bu Fitri juga menyoroti bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi terkadang melakukan judicial aktivis, yaitu langkah hakim untuk mengisi kekosongan hukum atau melindungi hak-hak konstitusional. Contohnya, Mahkamah Konstitusi memutus pemisahan pemilu nasional dan lokal, serta mengatur ulang tata cara pengaduan pencemaran nama baik. Namun, menurut beliau, masalahnya bukan hanya di Mahkamah Konstitusi saja, tetapi di konfigurasi politik dan kualitas legislasi kita. Partai politik yang dikuasai oligarki, proses legislasi yang tidak partisipatif, dan budaya hukum yang masih sangat positif membuat banyak persoalan justru berakhir di tangan Mahkamah Konstitusi saja. Ironisnya, ketika Mahkamah Konstitusi makin penting, intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi justru meningkat, seperti kasus pergantian Hakim Aswanto yang dinilai tidak sesuai aturan. Hal ini mengancam independensi Mahkamah Konstitusi dan bisa membuat Mahkamah Konstitusi dilemakan seperti lembaga-lembaga lain. Dalam sesi diskusi, Bu Fitri menekankan bahwa hukum tanpa politik adalah angan-angan dan politik tanpa hukum adalah kezoliman. Karena itu, memahami hukum harus melihat konteks sosial dan politik, bukan hanya teks undang-undang saja. Pada akhirnya, Bu Fitri menyimpulkan, yuristokrasi tidak selalu negatif, kadang menjadi ruang koreksi ketika demokrasi elektoral tidak berjalan baik, tapi idealnya legislatiflah yang memegang kendali membentukkan kebijakan, bukan MK. MK dapat benar-benar menjadi pelindung konstitusi hanya jika tetap independen dan tidak dipaksa mengambil peran politik yang bukan miliknya. Jadi, itu dua garis rangkuman talkshow bersama Bu Fitri Susanti. Intinya, Mahkamah Konstitusi memang punya peran krusial, tetapi demokrasi yang sehat tetap butuh politik yang bersih, legislasi yang partisipatif, dan budaya hukum yang matang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. See you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.